Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang sistem periodik unsur. Poin yang pertama yaitu perkembangan sistem periodik unsur. Sistem periodik itu sendiri adalah suatu tabel berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsurnya. Pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat mengalami perkembangan dari yang paling dewasa hingga modern. Yang pertama, pengelompokan atas dasar logam dan non-logam yang dikembangkan oleh Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier telah menghasilkan banyak teori kimia, di antaranya teori mengenai pengelompokan unsur-unsur kimia yang dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok logam dan non-logam. Kelebihan pengelompokan unsur menurut beliau adalah sudah mengelompokkan 33 unsur berdasarkan sifat kimia, sehingga bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan setelahnya. Sedangkan kelemahannya yaitu pengelompokannya masih terlalu umum. Logam yang pertama yaitu perwujudan padat pada suhu kamar kecuali raksa. Yang kedua, mengkilap jika digosok. Yang ketiga, merupakan konduktor yang baik. Keempat, dapat ditempa atau direnggangkan. Yang kelima, penghantar panas yang baik. Sedangkan non-logam yaitu yang pertama ada yang berupa zat padat, cair, atau gas pada suhu kamar. Yang kedua, tidak mengkilap jika digosok kecuali intan. Yang ketiga, bukan konduktor yang baik. Yang keempat, umumnya rapuh, terutama yang berwujud padat. Dan yang kelima, bukan penghantar panas yang baik. Yang kedua, yaitu hukum triade Dobereiner yang dikembangkan oleh Johann Wolfgang Dobereiner. Beliau melihat adanya kemiripan sifat beberapa unsur, lalu mengelompokkannya menurut kemiripan sifat yang ada. Setiap kelompok terdiri atas 3 unsur, sehingga disebut dengan triade. Di dalam triade, unsur kedua merupakan sifat-sifat yang berada di antara unsur ke-1 dan ke-3 dan memiliki massa atom sama dengan massa rata-rata unsur ke-1 dan ke-3. Hukum ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip massa atom. Unsur yang kedua tengah merupakan massa atom rata-rata di massa atom unsur pertama dan ketiga. Sedangkan kekurangan dari hukum ini yaitu kurang efisien karena ada beberapa unsur lain yang tidak termasuk dalam kelompok triade, padahal sifatnya sama dengan unsur di dalam kelompok triade tersebut. Yang ketiga yaitu hukum Octave Newlands yang dikembangkan oleh Johann Alexander Reiner Newlands. Menurut beliau, jika unsur-unsur diurutkan letaknya sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat unsur akan terulang pada tiap unsur ke-8, yaitu unsur nomor 1 dengan 8, unsur nomor 2 dengan 9, dan seterusnya. Hukum ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya yaitu masih diketemukan beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur dan penggolongannya ini tidak cocok untuk unsur yang massa atomnya sangat besar. Sedangkan kelebihannya yaitu hukum ini pertama kali yang menunjukkan bahwa unsur-unsur kimia bersifat periodik. Dan yang keempat yaitu hukum Mendeleev. Hukum Mendeleev dikembangkan oleh Dmitri Ivanovich
Mendeleev. Berdasarkan pengamatannya terhadap 63 unsur, beliau menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Hal itu berarti jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Beliau selanjutnya menempatkan unsur-unsur dengan kemiripan sifat pada satu lajur vertikal yang disebut golongan. Unsur-unsur juga disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dan ditempatkan pada satu lajur yang disebut periode. Hukum ini memiliki kelemahan, yaitu penempatan unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya karena mempertahankan kemiripan sifat unsur dalam satu golongannya. Yang kedua, masih banyak unsur yang belum dikenal pada masa itu, sehingga dalam tabel terdapat banyak tempat kosong. Selanjutnya yaitu tabel periodik modern. Pada tahun 1914, Henry G. J. Moseley menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik sesuai kenaikan nomor atom. Tabel periodik modern disebut juga tabel periodik bentuk panjang. Tabel ini dikatakan sebagai penyempurnaan tabel periodik Mendeleev. Tabel periodik Moseley diakui sebagai tabel periodik modern. Pada tahun 1940, Glenn Seaborg berhasil menemukan unsur transuranium, yaitu unsur dengan nomor atom 94102. Penemuan tersebut menimbulkan masalah mengenai penempatan unsur-unsur transuranium dalam tabel periodik. Masalah itu akhirnya terpecahkan dengan cara membuat baru, sehingga tabel periodik modern berubah menjadi sistem periodik modern yang dikenal sekarang ini. Ada jalur mendatar yang disebut periode dan jalur tegak yang disebut golongan. Golongan dan periode. Golongan adalah lajur vertikal yang ada pada tabel periodik, ditulis dengan tulisan Romawi. Ada dua golongan, yaitu pertama, golongan A atau golongan utama. Unsur-unsur golongan A sesuai dengan letaknya dalam sistem periodik. Nomor golongan sama dengan jumlah elektron valensi. Golongan 1A yaitu alkali, golongan 2A alkali tanah, golongan 3A boron aluminium, golongan 4A karbon, golongan 5A nitrogen, golongan 6A kalkogen, golongan 7A halogen, golongan 8A gas mulia. Golongan B disebut juga golongan transisi atau golongan tambahan. Terdiri atas golongan transisi, golongan B yaitu 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B. Kemudian ada juga golongan transisi dalam. Ada dua deret, yang pertama deret lentida dan deret tinida. Yang kedua yakni periode. Periode adalah lajur mendatar horizontal. Sifat kimia tidak sama menunjukkan banyaknya kulit atom yang dimiliki unsur. Periode dibagi menjadi dua, yaitu periode pendek dan periode panjang. Periode pendek berisi unsur dalam jumlah sedikit, meliputi periode 1, 2 unsur, periode 2, 8 unsur, dan periode 3, 8 unsur. Periode panjang itu periode yang berisikan unsur dalam jumlah banyak. Ada periode 4, 18 unsur, periode 5, 18 unsur, dan periode 6, 32 unsur.